Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur. Saya dari jurusan Budaya Perairan di Fakultas Perikanan Universitas Adia Tama Aceh. Jadi saya sekarang ada di Desa Lamre, Kecamatan Bujuraya, Kabupaten Aceh Besar, tempatnya di lokasi Pelabuhan Laksana Malayati untuk survei tentang pencemaran. Sebelum saya bicarakan tentang pencemaran air, ada baiknya kita bicarakan terlebih dahulu apakah pencemaran lingkungan itu. Jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup di sini yaitu masuk atau dimasuknya makhluk hidup, zat, energi ataupun komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi untuk indikator pencemaran air, indikator ataupun tanda bahwa suatu perairan itu sudah tercemar adalah adanya perubahan atau tanda-tanda yang dapat diamati yang dapat digolongkan menjadi yang pertama kita bisa melihat dari pengamatan secara fisik. Jadi di dalam pengamatan secara fisik ini kita bisa lihat dari segi suhu, warna, bau dan rasa. Kemudian yang kedua yaitu pengamatan secara kimiawi. Jadi pengamatan secara kimiawi ini pengamatan pencemaran air berdasarkan zat kimia yang terlarut seperti perubahan pH. Kimia juga ada pengamatan secara biologi, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan mikroorganisme yang ada dalam air, terutama ada tidaknya bakteri patogen dalam air. Jadi untuk pengamatan secara fisik saya rasa di Pelabuhan Kurung Raya ini masih sangat bagus karena dari segi warna air masih jernih dan bau masih segar. Kemudian kalau dari pengamatan dari segi kimiawi saya juga belum tahu karena nggak ada alat hasilnya. Tapi saya rasa kalau untuk pengamatan secara biologis di sini masih baik karena masih ada biota seperti crustacea di sini masih hidup, ada kepiting di pantai ini, kemudian di pantai ini banyak juga crustacea yang lain. Jadi untuk indikator yang umum yang dapat kita ketahui pada pemeriksaan pencemaran air ini adalah yang pertama kita bisa lihat dari segi pH air yang dimana oleh pH air itu kadang-kadang ada asam, ada basa. Kalau misalnya pH air masih normal, biasanya perairan tersebut masih belum tercemar. Kemudian yang kedua bisa kita lihat dari DO, karena sebagian besar makhluk akuatik air dia sangat membutuhkan DO karena DO adalah oksigen terlarut dalam air. Dia sangat membutuhkannya. Kemudian juga bisa kita lihat dari segi BOD dan COD, bagaimana keadaan tingkat COD dan BOD dalam air. Di sini kita bisa lihat penyebab pencemaran air di lokasi Pelabuhan Kurung Raya ini. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai macam ataupun memiliki kriteria yang berbeda. Jadi pencemaran air ini bisa dari mengakibatkan kandungan nutrien dapat menyerah pada eutrofikasi. Kemudian sampah organik seperti air kobra menyebabkan peningkatan oksigen pada air. Ini mengarah pada kekurangan oksigen. Jadi kalau oksigen dalam suatu perairan sudah berkurang, maka dampak parah kepada seluruh ekosistem. Jadi bisa juga pencemaran disebabkan oleh industri, yang bagaimana industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbah seperti logam berat, toksin, minyak, nutrien, dan padatan. Kemudian tanpa ada pengelolaan dari pabrik industri itu, air limbah itu langsung dibuang begitu saja ke dalam perairan. Itu semua bisa mengakibatkan pencemaran.
Penyebaran juga bisa dilakukan oleh manusia dengan menggunakan bahan peledak, karena dengan menggunakan bahan peledak suatu perairan juga bisa menjadi tercemar. Karena mungkin kalau di sini saya nggak pernah lihat apakah ada orang yang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan, tapi kalau di sungai-sungai saya sering lihat kalau manusia menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Maka dari itu kita bisa lihat bagaimana kondisi air ya. Kalau misalnya bahan peledak itu kan banyak memiliki bahan kimia, jadi kalau banyak memiliki bahan kimia bisa jadi air tersebut tercemar oleh bahan tersebut. Jadi kalau untuk di lokasi pelabuhan Surabaya ini saya rasa kalau untuk apa namanya, industri di sini ada Pertamina, kemudian ada ini pabrik semen ataupun penampungan semen yang 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 dekat-dekat dengan pelabuhan ini. Tapi saya rasa di sini kalau untuk di tempat di dekat pelabuhan ini saya rasa airnya masih sangat bagus, karena mungkin dari industri tersebut, dari semen ataupun dari Pertamina, mungkin orang itu masih mengolah limbahnya, tidak membuang begitu saja. Makanya saya rasa kalau di perairan pelabuhan ini masih sangat bagus, karena di sini saya lihat bagian krustasea juga masih lumayan baik ataupun masih ada, seperti kepiting dan krustasea lain. Jadi ini bisa kita lihat krustasea yang masih hidup di pantai ini. Ada bermacam-macam krustasea. Kalau kepiting ada juga, tapi untuk saat ini mungkin kepitingnya belum kelihatan. Mungkin cuma ini yang bisa kami nampakin sama kawan-kawan. Jadi mungkin kalau industri yang ada di dekat pelabuhan Surabaya ini, mungkin dari industri tersebut dia tidak membuang limbah begitu saja ke dalam air. Mungkin orang itu ada pengolahan limbah, jadi limbah yang keluar dari pabrik tersebut tidak langsung terkontaminasi dengan air. Mungkin ada pengolahan, kemudian baru dikeluarkan ke perairan umum. Makanya di sini airnya masih bisa saya katakan kalau menurut saya masih bagus. Karena kalau untuk industri di sini ada. Malah kalau untuk kapal-kapal di sini juga banyak, ada kapal-kapal minyak, kapal semen, tapi mungkin dari kapal-kapal itu tidak juga menyebabkan pencemaran. Tapi kalau masalah untuk dari pertanian, mungkin itu saya kurang tahu juga kalau untuk bagian pertanian. Tapi kalau untuk bagian pencemaran dari rumah tangga, kalau misalnya saya lihat dari sampah di sini, sampahnya ada tapi tidak terlalu banyak. Mungkin ada di pantai-pantai sedikit sampah, tapi nggak ada sampah di dalam air. Mungkin sampah ini juga bisa mengakibatkan suatu pencemaran, tapi sampahnya juga tidak terlalu banyak. Ini bisa kita lihat salah satu